Baik, jumpa lagi dengan Reward Channel. Kali ini saya akan membahas tentang buku yang berjudul Tajul Arus, Pelatihan Lengkap Didik Jiwa oleh Ibnu Athaillah. Nah, ini dia bukunya. Ya, Tajul Arus. Bukunya sangat tebal sekali, diterbitkan oleh Penerbit Zaman. Tahun, kita lihat tahun berapa. Ya, cetakan pertama 2013. Sudah cukup lama, tebal bukunya 524 halaman. Wow, tebal sekali. Tapi tidak ada masalah, walaupun tebal, kalau kita memang suka membaca, itu juga pada akhirnya akan selesai juga. Baik, kita lihat pada halaman 18 dibahas tentang dosa, maksiat, dan kemestian tobat. Kata Ibnu Athaillah dalam buku ini, wahai hamba, bertobatlah kepada Allah setiap waktu karena Allah memerintahkanmu. Dia berfirman, bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Dan firman yang lain, Allah mencintai orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dalam buku ini, tobat berarti kembali. Jelasnya kembali dari sesuatu yang tercela menurut syariat menuju sesuatu yang terpuji. Itulah yang namanya taubat. Ya, Ibu Natira juga menyatakan agar kita segera bertobat, mendorong kita untuk bertobat dan tidak menunda-nunda. Bertobatlah kepada Allah setiap saat. Tobat adalah salah satu ciri wali abdal. Semakinuddin Al-Asmar rahimahullah, salah satu dari 7 wali abdal, berujar, mula-mula aku menjahit untuk mencari nafkah di siang hari. Aku menghitung semua ucapanku. Saat malam tiba, aku kembali menghitung diri. Ternyata ucapanku sedikit. Bila berupa kebaikan, aku memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Tetapi bila berupa keburukan, aku segera bertobat dan memohon ampun kepadanya. Akhirnya ia menjadi seorang yang paling abdal. Itu diantara kutipan, bisa ditemui nanti pada halaman 31. Baik, pada halaman 36, Ibnu Athaillah berkata, orang yang benar-benar mendapat petaka adalah yang dimisahkan oleh dosa dan syahwat sehingga menjadi seperti tempat minuman yang usang. Seperti itulah keadaan orang yang mendapat petaka dan berduka, makan dan semua desakan syahwatnya habis dimamah untuk memenuhi toilet dan menyenangkan istri. Masih baik jika kita semua didapatkan dari jalan yang halal. Terminal pertama bertobat. Terminal pertama adalah bertobat. Jadi bertobatlah sebelum terlambat. Tobat yang tulus ibarat sabun yang dapat menghilangkan kotoran yang menempel pada wadah sehingga ia kembali bersih cemerlang. Seperti itulah tobat yang membersihkan hati dari segala noda maksiat dan dosa sehingga hati kembali cemerlang memancarkan cahaya. Keuntungan orang yang bertobat. Ibnu Athaillah berkata, siapa bertobat ia beruntung, sebaliknya siapa yang tidak bertobat ia merugi. Janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah dengan mengatakan, sudah berapa kali aku bertobat tetapi selalu gagal, sebab orang sakit tetap berharap hidup selama rohnya di kandung badan. Kita lihat halaman 40, kemudian ada tempat halaman 41, keberhasilan bertobat menjadi bukti kecintaan Allah kepada hambanya. Karena itu setiap hamba seharusnya mengharapkan nikmat tersebut. Betapa banyak hamba yang tidak mendapatkan taufik untuk bertobat jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantara buku yang tebal ini. Ya, kita lihat juga halaman 116. Ketulah jika kita semua tidak pernah lepas dari nikmat Allah, lalu mengapa kita tidak membangunkan diri kita yang sedang tidur untuk mengenali karunia Tuhan? Mengapa kita tidak menyadarkan jiwa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Dia yang telah menjamin seluruh kebutuhan kita? Dalam buku ini diingatkan ya, karena dia proses pendidikan jiwa, bagaimana kita itu berempati terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Baik,
Sampai di sini, kita ketemu di lain waktu. Tetap semangat dan tetap berada di rumah. Jika tidak ada hal yang penting, baru kita pulang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.